Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Nur Fadilah. Saya dari kelas 2B Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan beropini tentang bagaimana cara membangkitkan kesadaran dan melawan pemerkosaan menuju masyarakat yang aman dan adil. Oke, berbicara soal remaja merupakan salah satu istilah yang sangat familiar. Sebab kita sering mendengarnya di kehidupan sehari-hari, yang dimana remaja biasanya disematkan pada mereka yang berumur di atas 10 atau 12 tahun. Tingkahnya yang penuh energi kerap menjadi salah satu ciri untuk mengenalinya. Banyak yang bilang masa remaja adalah masa pubertas, di mana mulai terjadi kematangan kerangka dan seksual terjadi secara pesat, terutama di umur-umur pertama fase remaja. Namun, pubertas bukan merupakan peristiwa tunggal yang tiba-tiba terjadi begitu saja. Pubertas juga merupakan bagian dari suatu proses yang terjadi secara berangsur-angsur. Meski sudah sangat familiar, namun tak banyak orang yang benar-benar mengerti mengenai apa itu remaja, bagaimana batasan umurnya, bagaimana sifatnya, dan masih banyak yang lainnya. Di sini saya akan membahas fenomena tentang pelecehan seksual yang dimana di Indonesia saat ini banyak terjadi terhadap anak remaja, seperti halnya pemerkosaan. Berdasarkan data yang saya ambil dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdapat kurang lebih sebanyak 4.280 kasus kekerasan seksual terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2023. Dan masih banyak lagi kasus pemerkosaan yang terjadi di Indonesia, dan ini menjadi ancaman serius yang harus segera ditindaklanjuti supaya kasus-kasus yang serupa tidak semakin menjamur. Hal ini juga sejalan dengan kasus pemerkosaan yang sedang ramai di berita akhir-akhir ini, yaitu berita kasus pemerkosaan gadis berusia 16 tahun oleh seorang dukun dengan modus terkena guna-guna dan harus mandi kembang 7 rupa. Tentu ini menjadi catatan penting khususnya kaum wanita untuk lebih berhati-hati dengan segala macam modus yang bisa saja dilakukan para predator seks untuk melancarkan aksinya. Hal ini bisa terjadi disebabkan karena didikan orang tua yang lengah, pergaulan bebas, kurangnya iman, dan hal ini juga bermula ketika dukun tersebut mengatakan kepada ibu dari sang korban bahwa anaknya terkena guna-guna dan harus mandi kembang. Sontak sang ibu pun merasa terhipnotis dan menuruti permintaan sang dukun tersebut. Lalu terjadilah tindakan pencabulan hingga pemerkosaan dilakukan oleh dukun kepada korban yang memicu hal itu bisa terjadi. Padahal di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 sudah dijelaskan, wala taqrabu zina innahu fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dan menyoroti isu yang sangat penting dalam upaya memerangi pemerkosaan, kesadaran dan tindakan kolektif masyarakat adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam menghadapi pemerkosaan tersebut. Penting bagi kita semua untuk tidak hanya mengubah persepsi dan sikap individu saja, tetapi juga memperjuangkan sistem yang adil dan mendukung para korban. Dengan cara melalui langkah-langkah ini, kita dapat bergerak maju menuju masyarakat yang aman dan adil bagi semua orang. Dengan fakta-fakta yang sudah terjadi di lapangan, maka penting bagi kita untuk mulai sadar ternyata bahayanya kasus pemerkosaan itu sangatlah penting. Maka dari itu salah satu langkah yang bisa kita lakukan adalah mengkampanyekan kesadaran publik yang luas melalui media,
forum, dan program pendidikan untuk meningkatkan pemahaman tentang pemerkosaan, termasuk penyebab suatu hal itu bisa terjadi, dampaknya bagaimana, dan langkah-langkah pencegahannya. Selain itu juga, untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan kelompok masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah dalam memerangi pemerkosaan. Dan sekedar mengingatkan bahwa pemerkosaan itu termasuk tindakan kriminal yang bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat kita. Maka dari itu, untuk kaum wanita, kita harus bisa menjaga penampilan dan menutup aurat agar terhindar dari pandangan yang negatif. Dan ya, jangan pernah takut untuk berbicara dan mempertahankan keadilan, terutama itu keadilan untuk diri sendiri. Dan jangan pernah takut untuk melakukan hal tersebut karena kita itu tidak sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada informasi yang belum benar dan belum valid, saya memohon maaf dan meminta untuk dikoreksi kembali. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.